Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buaya sampai ke tepi kuburan hamba, kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud di atas sajadah yang panjang ini, diselingi sekedar interupsi mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Bapak-bapak dan sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya alhamdulillah malam ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Tentu yang pertama adalah salat maghrib dengan berjamaah sekaligus thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah Tuhan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan sekalian, sebelum kita melanjutkan apa yang menjadi bahasan kita pada minggu yang lalu, masih ingat gak ada 3 hadis zikir yang luar biasa istimewanya, dan itu nggak ada yang panjang kan, pendek-pendek semua kan. Yang pertama itu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini kata Rasulullah, kalimatani khafifatani ala lisan, 2 kalimat ringan sekali di lisannya, jadi bacanya malah pegel. Sakilatani fil mizan, sangat berat dalam timbangannya. Kenapa? Karena nanti pasti semua akan ditimbang amalan kita, dan 2 kalimat ini sangat berat. Kemudian habibatani lirrahman, sangat dicintai oleh Allah. Jadi 2 kalimat ini sangat dicintai oleh Allah. Jadi kalau kita membaca, bacaan itu dicintai, dan Allah juga cinta sama fa'ilnya, itu ya, pelakunya pun dicintai. Kemudian yang kedua 4 kalimat, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kata Rasulullah, ini kata Rasulullah, ini lebih aku cintai dari apa yang disinari matahari. Maksudnya dunia. Orang kadang rela mengorbankan jiwanya hanya untuk mengejar dunia. Nah, ketika dia mendapatkan dunia, bisakah dia menikmati dari matahari terbit sampai tenggelam? Itu. Maksudnya bisa nggak dibawa nanti itu? Pastikan ditinggalkan juga dunianya. Tapi kalimat ini yang disebut baqiyatus sholihah,
Ini amal soleh, amal yang langgeng, amal yang kekal. Jadi kalau kita baca ini, inilah sebenarnya yang akan menjadi teman kita. Itu amal yang langgeng. Terus yang ketiga yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini hadis muttafaqun alaih. Ya. Kata Rasulullah ini kalau kita baca 100 kali, kata Rasulullah, satu, istimewanya sama dengan memerdekakan 10 hamba sahaya. Kita nggak tahu harganya berapa tuh memberikan hamba sahaya. Sekarang nggak ada hamba sahaya kan? Nah itu. Terus yang kedua yaitu diberi 100 kebaikan. Yang ketiga dihapus 100 kesalahan. Ini yang istimewa kan? 100 kebaikan, dihapus 100 kesalahan. Yang keempatnya ini menjadi benteng. Istilahnya apa? Ini kita dibentengi dari godaan setan. Jadi setan itu gak bisa tembus gitu. Jadi kalau kita baca pagi itu sampai sore terbentengi. Oh berarti tugasnya baca pagi ya sore. Dan yang kelimanya, tidak ada kata Rasulullah orang yang lebih baik dari kamu kecuali kalau orang itu bacanya lebih baik daripada kita. Itu 5. Mudah-mudahan biasa mendawamkanlah. Kenapa? Karena yang 100 kali yang 100 kali aja nggak sampai 5 menit, Pak. Udah pernah nyoba belum, Pak? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nggak sampai 5 menit, Pak. 3 menit lebih dikit lah. Kecuali bari merem, Pak. La ilaha illallah gitu bisa 2 jam karena terus tidur ya kan. Nah, itu dawamkan saja. Kenapa? Karena itu menjadi amalan yang istimewa. Dan ini yang menyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut zikir. Nah kemarin itu kan berkaitan dengan surat Al-Ankabut ayat ke-45. Wala zikrullahi akbar. Kata Allah dalam Quran ini wala zikrullahi akbar. Dan ingat, mengingat Allah itu mengingat Allah yang dimaksud di sini apa? Yaitu sholat. Dia lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Karena itu kita lanjutkan sekarang ini, apa sih utamanya sholat itu? Nah benar nggak nih sholat yang kita lakukan udah sholat yang ibarat pohon menghasilkan buah atau masih berkembang saja? Nanti akan terasa sama kita sebenarnya nih. Mungkin apa ya, saya sendiri selalu mikirkan rasa-rasanya ibarat pohon nih baru kembangan aja belum buah-buah gitu. Ya. Itu dasarnya apa? Masih dalam surat Al-Ankabut ayat ke-45 itu. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Itu ya. Salat dia adalah rangkaian ibadah yang maklumah. Sudah banyak orang kenal, Pak. Sudah pada tahu semuanya, yaitu apa? Muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Dia yang diawali dengan baca takbir itu dan diakhiri dengan salam. Jadi kalau Bapak berdiri hadap kiblat belum ngomong Allahu Akbar belum sholat, Pak. Iya. Makanya kita kalau diri aja gitu belum bilang Allah belum sholat. Ya. Itu dimulai dengan takbir dan dari salam. Dan dia sholat ini adalah akidu arkanil Islam ba'da syahadatain. Dia rukun Islam yang sangat ditekankan setelah 2 kalimat syahadat. Makanya disebut juga sholat apa itu? Imaduddin, tiang agama. Bagaimana rumah ini bisa kita nikmati kalau tiangnya ambruk? Betul kan, Pak? Ini kita bangun rumah, tiangnya ambruk, bisa dinikmati nggak? Nah ini sholat ini tiangnya agama. Berarti tiang ini harus benar-benar kita jaga. Karena kalau dia terus tegak, insya Allah gitu, kita akan menikmati. Makanya dia apa katanya? Akidu arkanil Islam ba'da syahadatain. Dia rukun Islam yang sangat ditekankan setelah 2 kalimat syahadat. Juga wa abdul arkanil Islam ba'da syahadatain. Salat itu katanya Pak, rukun Islam yang paling utama. Dia akan menentukan. Makanya nanti di pengadilan Allah itu apa kata Rasulullah itu? Biasanya kalau Isra Mi'raj suka disebut tuh hadisnya itu.
Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salat. Jadi nanti pertama dihisab, pertama dihitung pada hari kiamat apa? Salat. In soluhat amalihi wa in fasada sairu amal. Kalau salat kita beres, maka amalan yang lain juga beres. Kalau salat kita berantakan, iya kan? Insya Allah Bapak mah beres sudah semuanya salatnya ya. Kemudian wa anfa'u arkanil Islam ba'da syahadatain, dan dia rukun Islam yang paling bermanfaat setelah dua kalimat syahadat. Dan yang penting lagi apa? Silatun bainal insan wa rabbih. Jadi Bapak kalau lagi sholat sebenarnya Bapak sedang berdialog sama siapa? Sama yang menciptakan kita. Silah itu ya, bainal insan wa rabbih. Kenapa? Li'anal insan yaqumu baina yadillah. Karena ketika kita sholat kita sedang berdiri di hadapan Allah. Makanya ada kata ihsan ya. Ini kalau kita sholat ini seakan-akan kita melihat Allah. Kalaupun kita nggak melihat Allah, Allah melihat kita. Itu kalau terbangun dalam hati kita, insya Allah nggak akan mikirin yang lain. Kira-kira nih Bapak ngobrol nih, duduk sama teman ngobrol, tapi pikiran Bapak kemana-mana. Kira-kira teman yang ngajak ngobrol Bapak seneng gak tuh? Iya kan? Kan gak jelas tuh. Kita berhadapan, diajak ngobrol, tapi Bapak mikirin misalnya di mana gitu. Temannya bingung nggak? Ini yaqumu baina yadillah itu. Kita sedang berdiri di hadapan Allah. Sedang apa? Yunazi bihi rabbah. Kita sedang bermunazat. Kita lagi sholat ini kita bermunazat kepada Allah. Kemudian apa katanya? Yaqulu katanya alhamdulillahi rabbil alamin tuh. Bapak pasti baca itu. Nah ketika Bapak baca itu, apa sambutan Allah? Makanya kita insya Allah kalau tahu baca begini nih, nggak mungkin lah kejar-kejaran. Kalaupun pas mau sholat temen bilang cepetan ya, kita tentai aja. Ini kira-kira Bapak mau sholat nih, temen udah nyamper ke rumah, kata teman Bapak cepetan ya sholatnya, kira-kira baca mau cepat-cepat gak? Nih kita ketika Bapak baca nih, yaqulu Bapak katakan itu kan munazat, bermunazat. Bapak yaqul alhamdulillahi rabbil alamin, fa yaqulullah. Ketika Bapak baca itu Pak, Allah berfirman, apa kata Allah? Hamidani abdi, hambaku memuji aku. Hambaku memuji aku. Nah ketika Bapak lanjutkan baca Ar-Rahmanir Rahim bayaqulullah, ketika kita baca lanjutannya itu lalu Allah berfirman, apa kata Allah? Asna alayya abdi, dia sedang menyanjung aku. Ketika Bapak teruskan bacaannya Maliki Yaumiddin wa yaqulullah mazzadani abdi, itu dia mengagungkan aku. Jadi hambaku memuji aku, hambaku menyanjung aku, dan hambaku kata Allah mengagungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini Allah bilang apa? Ketika Bapak baca itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hada baini wa baina abdi, inilah antara aku dengan hambaku. Ya, inilah antara hak aku dengan hambaku. Baina abdi nisbain. Jadi ini antara aku dan hambaku ini masing-masing separuh. Makanya di kita ini kadang-kadang orang rajin nasta'in tapi wala na'budu. Padahal nggak ada tuh wala apa iya karena nasta'in itu sebelum iya karena na'budu. Iya kan? Maksudnya apa? Nih kalau mau minta, lu kenal dulu. Bener nggak Pak? Jadi kalau belum kenal jangan minta. Banyak nggak yang mintanya rajin, kenalnya nggak mau? Biasanya kalau begitu di mana tuh kebiasaannya? Lampu merah. Iya. Iya, masanya tuh penuhi dulu lah hak kita, kewajiban kita. Nah setelah benar-benar manusia benar mengabdi kepada Allah, Allah persilahkan mintalah. Ya.
Makanya ketika dibaca itu apa? Hada baini wa bain abdi, itu nisfain. Ini antara aku dan hambaku masing-masing separuh. Nah kemudian ketika dilanjutkan bacanya ihdinas siratal mustaqim, hada li abi, ini buat hambaku kata Allah. Wali abdi ma sa'ala, bagi hambaku apa yang dia minta. Nah, mau minta apa? Sebenarnya abad itu kan luar biasa itu. Nah, itu. Nah ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau kita buka tuh tentang hadis riwayat Imam Muslim itu hadis yang keberapa? Yang 395. Nah inilah dialog munazat. Summa katanya, sholat juga merupakan apa? Kumpulan dari perbuatan dan perkataan yang semuanya adalah bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kapan dimulainya? Sejak Bapak mengucapkan Allah Akbar, itu pengagungan. Ini dalam pengagungan ini sebenarnya nanti ada pendidikan yang luar biasa yang harus kita sadari betul. Ya. Kalau kita menyadari itu, insya Allah kita dengan siapapun bisa duduk lah. Ya, jadi nggak ada istilahnya banyak level nggak level nantinya. Ini kalau sholat benar-benar kita bangun, ya. Itu takzim katanya. Itu bentuk pengagungan yang dimulai dengan indama yaqulul insan Allahu Akbar. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, yakni akbaru min kulli syai'. Dia maha besar dari segala sesuatu. Makanya kalaupun orang pintar banget dikasih ilmunya sedikit tuh, berarti ilmunya Allah nggak ada tandingannya. Makanya kadang-kadang apa, orang saking merasa pinternya itu, apa yang sudah diputuskan Allah masih aja dibilang kurang. Ya, Allah turunkan Islam ya kepada Nabi Muhammad. Yang punya mau Allah. Ketika Allah turunkan itu misalnya di Mekah, bukan berarti kita harus protes itu, karena yang punya konsep adalah kalau udah Islam ya sudah, nggak perlu lagi pakai Nusantara, ya kan. Saya khawatir nanti rebutan. Ntar ada kelompok ini, saya orang Sunda, Islam Sunda aja deh, ya kan? Bapak masih yakin emang Allah kekurangan konsep? Itu ucapan yang kita sering ucapin tuh, Allahu Akbar. Allah maha besar. Besarnya apa saja di min kulli syai', ilman wa sultanan, keilmuan. Emang ada yang bisa nandingin? Kalau Allah takdirkan begini ya sudah. Itu. Kemudian wasultanan, kekuasaan. Ya, kemudian juga apa? Keagungan dan kekuatan, tidak ada yang lebih kuat. Wa kullu syai'in bis samawati sab'i wal aradin sab'i bi kaffihi, itu. Dan ini apa yang ada 7 lapis langit dan bumi itu berada dalam genggaman. Kecil bagi Allah itu. Dimisalkan seperti apa? Seperti kita pernah ngelihat biji sawi nggak? Gede apa kecil biji sawi? Kecil kan? Bapak taruh di telapak tangan Bapak begituin. Itu ibaratnya begitu. Kalaupun ada dalam ayat Quran itu yadullah fawqa aydihim, nggak bisa kita menerjemahkan. Kalaupun terjemahnya tangan Allah, nggak bisa nanya tangannya kayak gimana. Makanya ada dua tuh penafsiran itu. Ada yang menerjemahkan secara harfiah itu, ya, dia katakan tangan. Ada yang kekuasaan. Kenapa? Langit dan bumi yang begitu besar berada dalam genggamannya. Yang diibaratkan seperti apa? Seperti seorang, yaitu menggenggam kahor dari min kibrin itu, sebesar biji sawi ada di telapak tangan. Kecil berarti kebesarannya nggak bisa dilukiskan. Fakul hadis samawat ala ajmiha. Nah ini apa yang ada di langit itu, lapisan langit ini, 7 lapis langit itu, bersama keagungannya itu dilipat sama Allah melalui tangan kanannya. Kemudian wayak bidu alu ala kibliha. Nah begitu juga bumi, ya.
itu seperti apa? Seperti seorang menggenggam sesuatu. Ya berarti kecil aja. Kenapa? Karena Allah yang maha besar. Berarti selain Allah kecil, bahasa lainnya apa? Oh berarti langit juga kecil kan? Itu. Nah, kenapa? Dia penciptanya. Nah kemudian summa yunazi bi kalamin. Nah, kemudian kita bermunajat kepada Allah tadi, bacaan-bacaan yang Bapak ungkapkan itu tadi. Ya. Di mana dalamnya ada takziman lahu bi fi'li, juga ada mengagungkan dengan bentuk perbuatan. Wa yu'azimu bil lisani, juga ada pengagungan bentuk ucapan seperti bacaan yang biasa Bapak baca itu, subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Yang azim itu siapa? Allah. Bahasa Indonesia kan agung. Masa jangan pengen diagung-agungin lah. Yang agung tuh Allah. Ya. Summa yarfa summa yasjud. Nah, ingat tuh. Kan setelah ruku kita baca itu yarfa nih, kita bangkit. Ini bangkit sebenarnya adalah, ini pemisah nih, antara bentuk pengagungan dan juga apa? Nanti ada kalimat zillan, perendahan. Di mana? Sujud. Ya kan? Kan bacaannya pada saat ruku itu subhana rabbiyal azim. Ini pengagungan kepada siapa? Kepada Allah. Nah nanti dilukiskan tanda zilannya itu, penghinaannya itu, maka manusia katanya kita ini, nah ini disadari atau tidak sama kita nih, ketika kita sujud kita letakkan bagian badan kita yang paling mulia sejajar dengan yang paling rendah. Mana? Yang paling mulia anggota badan kita yang mana? Kepala kan Pak? Kira-kira lagi sujud sama nggak sama kaki? Kaki kan paling rendah Pak. Oh, waduh, diletakkan, ya kan? Ini ada satu pelajaran yang luar biasa sebenarnya. Ya, itu dia letakkan. Bacaannya apa? Udah pada saat sujud tuh, udah sejajar banget nih ini kepala sama kaki itu. Subhana rabbiyal a'la. Jadi kalau kita datang kepada yang maha tinggi, berarti yang dekat yang tinggi apa yang rendah? Ini kita datang nih, ya kan, menghadap Allah. Lalu kita baca subhana rabbiyal a'la. Berarti yang maha tinggi siapa? Allah. Berarti yang datang rendah kan? Zillan. Makanya dilukiskan tuh bagaimana kepala dengan kaki harus sama. Dan ini terjemahkan ketika kita selesai sholat. Oh berarti semuanya sama. Iya. Itu membawa sama kadang-kadang berat ya kan Pak. Nah ini ada pendidikan yang luar biasa. Itu. Dan sholat katanya ibadatun azimah, ibadah yang sangat agung. Nas'alullah, dan kita selalu memohon kepada Allah ayat ta'alaina, semoga Allah membukakan kepada kita sehingga kita mengetahui kadrah kedudukannya, wa yadulu lana ala fadliha, dan Allah menunjukkan kepada kita keutamaannya. Kemudian juga wa azamah, keagungannya, wa mahabbatullah laha, dan Allah menunjukkan cintanya kepada salat itu. Annahuma ma min faridatin baradat ala Rasulillah illa biwasitatil wahyi ila shalah. Ingat, tidak ada fardu yang dipardukan oleh Allah kepada Rasulullah itu kan biasanya mawasilah, wasilatul wahyu, ya kan, itu wahyu. Tapi sholat tidak, karena dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Haji itu ibadah yang luar biasa, ya kan Pak? Mau pergi aja naik pesawatnya berapa jam? Lama kan? Perintahnya nabinya dipanggil apa cuma turun Al-Quran aja? Ya, Bapak nggak makan dari apa namanya itu puasa itu sampai maghrib itu panjang nggak waktunya? Perintahnya wahyunya aja turun. Ya,
Nah ini katanya faradallahu ala rasulihi itu. Jadi Allah padukan kepada Rasulnya itu apa? Langsung, ya kan? Fi alal makan, di tempat yang sangat tinggi. Yasilu ilal basar, dan tempat itu bisa ditempuh oleh manusia. Wa faradu alaihi asrofa lailatin, dan Allah pardukan itu. Ingat katanya Pak, ini diperdukannya ini yaitu malam yang sangat istimewa. Lima di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusamma bi ayamil mi'raj. Itu pada malam Mi'raj. Ya. Wa fardu alaihi adadan kabirah, dan Allah fardukan jumlahnya itu Pak banyak. Berapa? 50 waktu. Ya. Khamsina sholatan bi yaumin wa lailatin. Jadi sehari semalam itu 50 waktu. Kira-kira kalau itu enggak dikurangi, emang masih ada terbit matahari, tenggelam matahari, kayaknya masih diisi orang banyak ya Pak ya. Kira-kira sanggup gak tuh? Ya. Nah, ini istimewanya nih. Ya. Kenapa begitu luar biasa 50 waktu? Lianna Allah yuhibbu, karena Allah sangat cinta kepada amalan itu. Wali anna sawabah azim, dan pahalanya pun besar. Ini istimewanya tuh. Terus katanya walakin, tetapi karena kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah ringankan hatta sorot khamsa sholawat, sehingga menjadi 5 kali. Min khamsin, dari 50 kali menjadi 5 kali. Makanya langsung diucapkan tuh, Allahumma lakal hamdu, bagimu ya Allah segala puji. Itu. Tapi nilainya sama dengan 50 kali. Luar biasa gak Pak? Itu awalnya diperintahkan sekian, karena kelembutan Allah dikurangi menjadi nilainya, pahalanya sama saja dengan 50 kali. Kapan itu? Nah, katanya di sini dijelaskan as-sholat laha thamarot. Sholat itu kan punya buah-buah. Nah, maka pertanyaan kita, nih sholat kita udah berbuah atau baru berkembang? Nah, buahnya bagaimana untuk memahami udah berbuahnya? Kata Allah, tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu bisa mencegah kekejian dan kemunkaran. Kira-kira nih, sholat yang udah kita laksanakan, tumbuh di hati kita, benci yang namanya begituan. Ya, kekejian, kemunkaran. Nah itu kalau misalnya udah seperti itu, wah, berarti udah berbuah nih. Kalau baru ya coba gitu, lagi berkembang nih gitu. Ya Pak Haji ya, tapi Pak Haji udah berbuah kayaknya. Madzakarallahu ta'ala bil ayat allati sadara wa ala bihal jalbab inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Al fahsya itu katanya apa? Fawahizuz dzunub. Ini udah saya keji itu apa? Kezina. Itu tuh fahsya tuh. Zina. Terus lewat tuh yang laki-laki, ada tuh kan belum lama pernah heboh itu, ada yang mengajukan ke DPR agar dibuatkan undang-undang laki-laki boleh nikah sama laki-laki itu, ya kan? Edan itu dalam Quran jelek sekali tuh. Kalau sampai nerima itu, waduh, khawatirnya diazab Allah itu, ya kan? Nah itu. Wal munkar maduna zalika, sedangkan munkar itu selain tadi itu. Tetap ini disebut dosa besar. Sholat tanha, katanya. Sholat itu bisa mencegah anil fahsya wal munkar. Pertanyaannya katanya apa? Mata. Kapan dia bisa mencegah kekejian dan kemunkaran? Tapi saya yakin kalau Pak Haji semuanya udah benar-benar tuh, ya. Nih kalau kita bisa melakukan sholat ini benar-benar sesempurna mungkin, yaitu apa? Walihada nadinu katsiran ma nusalli, banyaklah kita jumpai, katanya nih, banyak yang kita jumpai, kita sholat kadang wala najidu al-qulub taghayyar, kita rozakna alhamdulillah, tapi hati kita belum berubah.
Belum muncul kebencian, namanya fahsya, tadi kekejian dan kemunkaran. Au yakunul insan ba'da sholat khairan minha qablaha, atau misalnya manusia menjadi lebih baik setelah sholat daripada sebelumnya. Kenapa? Li'anna sholat allati nusolliha, biasa sholat yang kita lakukan laisati sholat allati tanha 'anil fahsya wal munkar, bukan sholat yang bisa mencegah kejian dan kemunkaran. Nah, kalau itu yang terjadi, katanya apa? Fakalamullah hakun, berarti firman Allah benar. Wa wa'adallah shadaq, janji Allah pun benar. Itu. Apa yang diberimankan Allah tadi? As-sholat tanha 'anil fahsya wal munkar. Idza kunta, misalnya apabila kita benar-benar punya keinginan yang kuat untuk melakukan dzanbin, melakukan dosa, atau di hati kita itu yamilu ilal ma'asi, sudah condong cenderung kepada perbuatan maksiat, udah pengen banget nih, misalnya mau melakukan maksiat. Fa innaka idza sholaita, lalu kamu sholat, maka terhapus itu semuanya, hilang. Nah, berarti ini sholat kita udah mulai perubahan, ya. Tapi kadang-kadang aduh gitu ya, maaf nih, kalaupun nanti ini kan hadisnya gini, sholat itu menghapuskan dosa, benar kan Pak? Dia diibaratkan dengan sungai yang mengalir depan pintu rumah seseorang, lalu orang itu mandi sehari 5 kali, lalu Nabi bertanya, masih ada dakinya kah? Kata orang, tidak. Oh, berarti kalau kita sholat benar-benar dakinya habis. Tapi yang dimaksud daki di situ kotoran itu, Pak, ternyata dosa kecil, Pak. Sampai dijelaskan katanya nih, mudah-mudahan nggak terjadi hari ini. Dari subuh ke zuhur berapa jam? Misalnya, maaf ya Pak, dari subuh kita ngegosipin seorang doang, gosipnya seorang aja dong, sekali doang. Tuh, terus kita sholat zuhur, apakah dia menghapus? Enggak bisa dihapus. Kenapa? Karena di sini disebutkan dia minal kabair. Ternyata yang tadi itu bukan yang disebut dengan dosa-dosa yang kecil, tapi masuk ke dosa yang besar. Nah, itu nanti kaitannya dengan hadisnya. Kita masih akan ini aja dulu. Makanya harus dijaga banget ini. Insya Allah lah kalau Bapak sudah banyak menjaga itu. Nah, karena itu katanya apa? Kita harus benar-benar wajibun alaina, katanya apa? Kita berusaha untuk menyempurnakan sholat kita, ya, dan kita mohon pertolongan kepada Allah agar Allah selalu memperhatikan sholat kita, dan kita berusaha dengan sekemampuan kita menyempurnakan sholat kita dengan memenuhi arkania wa surutiha, yaitu rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya itu. Nah, kalau semuanya udah kita renungkan itu, insya Allah dia menjadi tanha 'anil fahsya wal munkar. Ada seorang salafi, man lam tanhau sholatu 'anil fahsya wal munkar lam yazzad biha minallahi la budan. Nih, kalau sholat kita misalnya, ya, ini belum bisa mencegah kejian dan kemungkaran, bukan bertambah dekat sama Allah, kata nih. Dia bilang apa? Semakin jauh dari Allah. Man lam tanhau sholatu 'anil fahsya wal munkar lam yazzad minallahi la budan. Jadi kalau masih belum berubah itu, bukan bisa mengantarkan lebih dekat, justru katanya apa? Semakin jauh. Nah, ini berarti kan kita harus berusaha perbaiki. Tadi itu saya salat maghrib, mudah-mudahan ntar isya lebih baik dari maghrib. Ntar kalau dikasih umur kita bisa salat subuh, mudah-mudahan subuh lebih baik daripada isya. Itu terus saja berusaha, ya kan? Nah, selesai sholat udah serahin sama Allah. Ya Allah, inilah sholatku yang penuh dengan kekurangan, ya Allah. Salah satu bukti kekurangan hanya Engkau yang maha tahu, ya Allah. Apa aku rajin sholat tapi kadang, iya, yang tahu kan kita. Ngadep kiblat tapi hati kagak ngikut. Ini yang dimaksud yang tidak bisa mencegah kejian dan kemungkaran. Kenapa? Karena dia sholat, katanya apa? Hatinya tidak ikut sholat. Bapak pernah sholat hatinya nggak ikut sholat? Ini kita ngobrol sama temen. Tadi kan kita ngobrol sama temen nih.
Nah, ya kan? Berarti kan orang ngobrol sama teman serius berarti berhadapan-hadapan kan? Kalau obrolannya bagus senyum, ya kan? Kalau obrolannya bagaimana, bagus gitu. Tapi kalau dia ngobrol tapi yang ngelamun terus gini, kira-kira hatinya ada di situ gak? Yang tahu cuman kita. Yang sederhana Pak Haji Burhan, yang Pak Haji Burhan habis jalan-jalan misalnya kemana gitu, terus sholat maghrib, inget tuh naik kereta, inget nih. Kira-kira hatinya ada di situ apa masih di sana belum balik? Ya, iya gitu. Makanya kita berusaha itu. Makanya kalau kita lihat sejarah bagaimana salah satunya dari kalangan tabiin ya, itu dia sebelum sholat aja dirinya lama memikirkan tentang dirinya, tentang kesalahannya. Beda sama kita, kalau kita kan kadang-kadang saking apanya, saking canggihnya kali ya, saking pintar itu, langsung masuk dari pintu masjid itu saya langsung jaga sat gitu. Dia mah enggak, diri dulu ya kan, dia pikirkan bahwa dia ini benar-benar menghadap ini, di belakang dia ada malaikat maut, di samping kanan ada surga, di samping kiri ada neraka. Dia berhadapan dengan Allah lalu dia bilang Allahu Akbar. Lama mikirinnya, ya kan? Jadi konsentrasi banget gitulah. Nah kemudian katanya gini, ini zaman dulu katanya, ini saking husunya sholat nih ya, ini ada nama seorang, yaitu namanya Urwah bin Zubair, wa huwa min fuqaha ittabi'in, asobat ahadu a'daihi aqillatun. Jadi Urwah bin Zubair ini salah seorang fuqaha dari tabi'in, di mana salah satu organ tubuhnya itu kena penyakit yang disebut aqillatun. Nah, apa ini? Zuruh tatakharruh. Jadi luka yang mengoreng, yang bisa. Jadi kalau di sini bisa apa itu? Mungkin kalau sekarang apa itu penyakit apa itu? Apa itu? Yang banyak diamputasi gitu. Nah, ini juga sama nih. Hatta takdi ala dismi, itu bisa, ini penyakit ini bisa merusak seluruh anggota badan. Akhirnya akor ala tiba antak to'ari jelahu, maka sepakat para dokter apa? Memutuskan kakinya mesti dipotong, diamputasi kan? Nah, kenapa? Agar penyakit ini tidak makan seluruh badannya. Nah, karena jempolnya yang merusak itu kan ada tuh, dibuang jempol kakinya supaya selamat kesininya itu. Nah, dulu udah ada bius belum? Belum kan? Belum ada. Nah, makanya dijelasin nih gini. Wa kana bidzalikal waqti lam yuzadu bin. Dan pada hari itu, waktu itu belum ada yang namanya bius, pakola amhiluni hatta doa bis sholati. Jangan karang ntar ya, kalau udah masuk waktu sholat lagi aku sholat. Jadi dia minta dipotongnya ketika dia sholat. Pertanyaannya Pak, kira-kira bisa nggak kita begitu? Kan kalau diri mungkin sakit gitu kan, kira-kira ngerasa gak? Kok bisa? Kenapa? Ini orang kalau konsentrasi bekerja, ini orang konsentrasi bekerja dengan bekerja, misalnya dia bawa mobil, dia pikirin berkonsentrasi gitu, tiba-tiba kakinya mungkin kena apa gitu sampai berdarah. Kira-kira dia merasa gak? Biasanya dia merasa selesai dia bekerja, loh kenapa kaki gua begini? Oh, ternyata hatinya ngikut. Nah, kita kenapa lagi sholat ya, padahal cuman digangguin nyamuk cergit-cergit, ayo aja ya. Oh, jangan-jangan memang kita nggak ngikut itu. Kenapa? Karena ketika sudah mengucapkan Allah Akbar, Allah Maha Besar, yang lain mah kecil udah nggak kerasa ya. Kalau kehilangan yang kecil masih punya yang besar, rasanya nggak ngaruh kan? Apa masih pengaruh juga? Ya, ini kan ada 10 lembar nih, ada 10 lembar. 100-nya 5 lembar, 50-nya 2 lembar, 20-nya 2 lembar, yang 1000-nya selembar. Pas yang 1000 hilang, kira-kira
Keingetan terus gak? Ya Pak, itu. Nah ini dia bilang nanti dipotongnya pada saat aku sholat. Palang ada hola fi sholati. Nah ketika masuk sholat dan dia sudah sholat, bahkan tahu itu rijlahu, bahkan dokter itu memotong kakinya itu. Palam ya hisabiyah, dia nggak merasa. Kenapa dia nggak merasa? Li'ana qalbau mustaqilun Allah, karena hatinya sibuk berhadapan dengan Allah. Berarti sementara ini kita sering kacau, hati kita kagak ngikut. Makanya ntar kalau salat hatinya di bawah, jangan ditinggalin. Ya, iya begitu katanya. Kenapa dia bisa katanya? Li'anna katanya qalbahu, karena hatinya benar-benar mustaqilun, dia sibuk berserah Allah. Sama dengan Umar bin Khattab, ingat kan dulu ketika dia ke perang itu, pada saat sholat kan, selesai sholat dia nanya, udah? Oh, itu. Dan terasa, oh berarti mengikutkan itu. Nah kita sering ngerasa ini karena hatinya jarang ngikut tuh, makanya diajak aja ntar lah. Wal qalbu idza sagala la yahisu bima yasibul badan. Hati kalau mengikuti, kalau disibukkan, insya Allah dia tidak akan merasakan apa yang menimpa badan kita. Undur ilal hamalain, katanya, perhatikan para pekerja itu. Yahmiluna sayaroh, dia bisanya bawa mobil, atau ya proguna, atau dia mengosongin barang-barang itu, tapi dia konsentrasi penuh dengan pekerjaannya. Ketika terjadi kelukaan misalnya pada jasanya, kadang dia nggak merasa itu setelah selesai. Oh ini kok begini gitu. Kenapa? Karena udah nggak konsentrasi. Nah ini yang perlu kita perbaiki, ya. Mudah-mudahan lah kita berusaha terus untuk memperbaiki agar sholat kita benar-benar sholat yang membuahkan hasil. Yang disebut apa tadi itu? Ya kata Rasulullah itu apa? Sholat 5 waktu itu seperti sungai yang mengalir di depan pintu rumah seorang, lalu dia mandi di depan di sungai itu sehari 5 kali. Itu hadis riwayat Muslim. Kalau dalam hadis yang kedua, yaitu muttafaqun alaih itu, ya, dia sholat 5 waktu itu selain katanya apa? Ini membersihkan kita nih kesalahan-kesalahan kita itu. Kapan tuh? Kalau benar-benar kita sholatnya itu seperti ibarat orang mandi itu, benar-benar menggunakannya itu, tidak senyembur begitu saja gitu. Oh, mandi benar-benar mandi gitu, ya gosok, ya gini kan. Nah karena 5 kali insya Allah bersih itu. Nah, itu semua ada hadisnya ya, ada riwayat Muslim, riwayat Muslim. Yang kedua itu ketika pertanyaan itu hadis muttafaqun alaih. Jadi seorang yang bertanya kepada Rasulullah ketika orang itu melakukan perbuatan maksiat, lalu Rasul menjelaskan. Karena pada saat itu dia curhat sama Rasul, lalu Allah menurunkan wahyu, aqimis shalah tarafain nahar wan naha wa zulfa minal lail innal hasanat yudhibna sayiat. Nah itu yang diturunkan oleh Allah. Ketika ditanya, ini hanya untuk mereka? Oh enggak, ini semuanya untuk umatku, kata Rasulullah. Itu hadis muttafaqun alaih. Jadi banyak nih hadis-hadis yang menjelaskan itu. Berarti sekarang upaya kita adalah bagaimana supaya sholat kita benar-benar. Berarti jangan sampai itu hati tertinggal. Selalu kita baca, ketika kita baca Allahu Akbar harus benar-benar konsentrasi, bahwa tanamkan dalam diri kita bahwa selain Allah adalah kecil. Jadi pikiran fokus saja. Yang dikaitkan dengan Rasul dengan kata ihsan, seakan-akan kamu melihatnya. Berarti kamu berhadapan nih, kita berdiri itu seakan kita berhadapan betul gitu. Kalaupun kita nggak ngelihat, Allah tuh lihat kita. Nah kira-kira malu nggak kalau kita udah sadar bahwa Allah melihat kita, tiba-tiba kita pikirannya kemana-mana gitu. Kalau bahasa di kampung kan ada istilah selingkuh. Kira-kira kalau orang selingkuh diresepin apa enggak? Ya tergantung yang selingkuh, Ustadz. Kalau istri yang selingkuh berarti suami keresep. Kalau suami yang selingkuh, istri alhamdulillah Pak nggak resep juga. Ya kan begitu kan? Kenapa? Nggak konsentrasi berarti. Nah kalau kita ngadep sama Allah, pikiran kemana-mana sama selingkuh kan? Nah itu jangan sampai kan? Mudah-mudahan kita benar-benar kalau udah menghadap Allah, pikiran hanya kepada Allah, jadi nggak selingkuh kan? Nah, makanya ingatkan kemarin tuh, waktu kapan tuh kita pernah ngomong,
Kalau udah bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tetap aja duit kecil. Jangan duit lebih besar dari Allah. Buktinya di mana? Sholat mikirin duit, ya kan? Nah, tapi kalau bapak-bapak udah alhamdulillah ya, udah nggak ada yang gitu, udah benar-benar lah. Insya Allah nanti kita lanjutkan nih. Ini kaitan dengan kemarin tuh. Nanti sholat yang lebih mana yang sangat istimewa? Ada dua. Ada subuh sama asar. Yang disebut bahasa Nabi itu man sholat bardaini itu dahulal jannah. Oh bapak-bapak udah sholat dua semua udah masuk surga, berarti tahan ya Pak, pertahankan. Barda itu yang waktu dingin, subuh dan asar. Entah kok dibilang dingin ya? Itu hadis muttafaqun alaih. Jadi bardaini itu maksudnya adalah as-subuh wal asru. Kenapa? Karena subuh itu sholat diistimewakan, asar juga sholat diistimewakan. Bayangkan hanya sholat asar penyebutan 2 kali. Ketika Allah menjelaskan hafizu ala itu ala sholawat itu, pasti nanti ada sholat kata-kata wusta. Dan itu dipahami oleh para mufassir adalah para ahli hadis itu sholatul asri. Jagalah sholatmu itu dan jaga pula sholat wusta tuh. Berarti 2 kali. Oh berarti subuh istimewa, asar juga istimewa. Di kita kadang-kadang saking dia nggak paham istimewanya, subuh tanggung udah siang ya kan, asar ntar aja dah begitu. Jangan sampai tuh ya. Yang mudah-mudahan kita selalu jaga. Tapi jangan bilang gini juga, nih yang istimewa 2, ada yang 3 nggak ada, yang 2 aja. Subuh sama asar aja, jangan ya kan. Kenapa? Karena perintahnya 5 kali. Karena di Parakan masih ada ucapan begini tuh, alhamdulillah Ustaz sekarang dia sudah mulai sholat Jumat, sekarang udah mau dia. Yang lainnya belum, kita nggak jawab aja deh, diem aja. Nah kalau kita jawab kita menyetujui satu cuman satu ya kan. Iya ada, alhamdulillah sekarang mau dia udah mau sholat Jumat. Kalau sholat asar, maghrib, isya, subuh gimana? Belum. Oh harinya berarti di kampung ini mah cuma Jumat doang, itu juga asar, zuhur, karena asar udah kiamat tuh berarti kan. Nah jangan disetujuin lah, orang perintahnya sehari 5 kali gitu. Itu karena kelembutan Allah kepada Nabi Muhammad kan, dari 50 dikurangi menjadi 5, tapi nilainya tetap 50. Kalau kita bisa jaga dengan baik, insya Allah itu menjadi penyelamat kita. Makanya sholat itu tadi dibilang itu rukun Islam yang paling ditekankan, rukun Islam yang paling istimewa, rukun Islam yang paling bermanfaat. Mudah-mudahan kita selalu menjaga sholat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.